Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi e-rapot online khusus untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi yang pertama kita buka browsernya terlebih dahulu teman-teman. Kita gunakan Google Chrome sebagai browser. Akan tampil seperti ini. Kemudian kita buka e-rapot online. Akan tampil dialog e-rapot online seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah mengisikan nama pengguna atau user. Kita isikan nama usernya, kemudian masukkan passwordnya sesuai dengan yang diberikan oleh operator sekolah. Pilih K2013 paket, pilih penggunanya adalah guru, kemudian klik masuk. Setelah itu akan ditampilkan dashboard, ya, dashboard daripada e-rapot awal kali pertama tampil oleh user masing-masing. Di sini ada nama guru dan sebagai guru mata pelajaran. Kemudian di sini akan ditampilkan total kelas yang diampu, yaitu 8 kelas. Di sini ada jumlah mapel yang diampu. Kemudian ada total siswa yang diampu. Kemudian ada total anggota yang diampu. Ini eskul 0. Terus di bagian bawahnya ada keterangan capaian proses penilaian, di mana dalam capaian proses penilaian ini adalah terdiri dari kelas-kelas yang diampu, kemudian mata pelajaran, kemudian jumlah pencapaian, jumlah perencanaan, jumlah penilaian, dan seterusnya. Ini statusnya masih dalam keadaan nilainya kosong dan belum diinput. Ini belum diinput, belum proses, dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik di bagian rencana penilaian, di mana rencana penilaian ini ada 5 bagian, yaitu rencana nilai pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, dan nilai PTS dan PAS. Kita klik yang perencanaan nilai pengetahuan, pilih kelasnya 9D, misal 9D, kemudian pilih bahasa Inggris, pilih jumlah penilaian, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Ini jumlah penilaian 1, maka di sini akan ditampilkan 1 kolom penilaian. Jika memilih 2, maka di sini akan tampilkan 2 kolom penilaian. Kita sebagai contoh kita gunakan yang 1 kolom penilaian saja. Kemudian pilih yang kelompok tulis karena pengetahuan. Kemudian kita checklist semua kompetensi yang tersampaikan pada pengetahuan ini. Kita checklist semua kompetensi-kompetensi yang tersampaikan kepada siswa. Kemudian klik simpan, kemudian oke. Selanjutnya adalah langkah berikutnya di kelas, karena ini kelas 9D-nya hanya 1, maka kita gunakan yang kelas yang berikutnya adalah kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Yang 7A, maka sama prosesnya adalah buat ini seni budaya, buat perencanaan terlebih dahulu, kemudian di copy ke kelas-kelas yang lainnya. Caranya ini yang seni budaya ini kebetulan mata pelajaran yang diampu lebih dari 1. Tadi bahasa Inggris, sekarang yang seni budaya. Kemudian cuman hanya yang saya ingin bahas adalah cara mengcopy dari nilai perencanaan pengetahuan dari kelas yang 1 ke kelas yang lainnya. Mata pelajarannya masih kita gunakan yang bahasa Inggris. Kemudian di sini 1 misal pilih yang tulis, kemudian checklist semua, dan seterusnya. Ini di checklist semua kompetensi-kompetensi yang tersampaikan ke siswa, kemudian simpan. Nah, yang akan saya bahas di sini yang untuk kelas mata pelajaran seni budaya, di sini di dalam bahasa Inggris ini yang terdapat dalam bahasa Inggris, kita akan mengcopy rencana penilaian dari kelas yang 1 ke kelas yang lainnya dengan 1 tingkatan tentunya. Copy rencana pengetahuan, kemudian pilih kelas 7A. Ada
tingkatannya 7A itu ada 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Kita cara mengkopinya adalah copy, kemudian pilih kelas 7A, kemudian pilih mata pelajarannya seni budaya, tujuan kelas yang ingin mendapat kopian dari rencana penilaian pengetahuan tadi. Pilih yang 7B, kemudian copy data rencana penilaian dan pengetahuan. Ya, gitu. Sama selanjutnya untuk kelas-kelas yang lain, jika satu level kelas 7 semua hanya mengisi pada kelas yang pertamanya saja, kemudian kelas berikutnya tinggal mengcopy dari kelas yang pertama tadi. Kembali ke sini ke keterampilan, kita gunakan yang bahasa Inggris yang 9D. Ya, jumlah penilaian 1, kemudian karena keterampilan kita pilih yang praktek. Bisa juga memilih yang project ataupun yang produk. Kita checklist kompetensi-kompetensi yang tersampaikan ke siswa. Kemudian kita simpan kalau sudah semua. Simpan. Oke. Kemudian pilih yang spiritual. Yang spiritual 9D, kita gunakan yang 9D yang bahasa Inggris. Spiritual. Kita checklist semua spiritual yang terintegrasi, yang sesuai. Kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah mengisi sikap sosial. Pilih kelas, mata pelajaran, checklist semua sama kayak mengisi spiritual. Checklist, kemudian simpan. Oke. Selanjutnya kita mengisi bobot PTS dan PAS. Ya, ini kemudian simpan. Oke. Nah, setelah kita mengisi rencana penilaian, maka kita harus mendownload daripada rencana penilaian tadi, yaitu dari download format. Di sini pilih kelas, mata pelajaran bahasa Inggris, dan di sini ada 5 file yang harus download, yaitu nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sosial, dan nilai PAS. Kita download satu-satu. Download format kosong di sini. Ya, download ini terdownload, kemudian keterampilan juga download. Ya, kemudian sikap juga download. Kemudian yang sikap sosial juga kita download. Dan yang terakhir adalah nilai PTS dan PAS, formatnya kita download. Nah, setelah itu kita pindahkan file ini ke satu folder dalam bentuk bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. Kita pindahkan cut ke bahasa Inggris. Jadi biar tidak tercampur, maka kita membuat satu folder lagi di sini, pastekan di sini. Kemudian kita isikan. Ya, isikan. Ya, ini dari keterampilan ini. Keterampilan kita isi nilai keterampilan yang diperoleh oleh siswa. Ini file downloadan tadi yang hasil dari pengisian rencana pengetahuan, keterampilan, kemudian sosial, spiritual, dan nilai PTS PAS dalam mata pelajaran bahasa Inggris.
Ya, ini filenya nih. Yang ini nilai pengetahuan, kita isikan nilai pengetahuan 0 sampai 100 angkanya atau nilai yang diperoleh oleh siswa. Kita bisa isikan dengan angka 90, nanti isikan sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Biar sama kita cepat, biar sama dan cepat kita samakan saja nilainya 90. Kemudian yang keterampilan juga kita isikan dengan angka yang sama. Sekali lagi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan nilainya sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh siswa masing-masing. Kemudian simpan, kemudian ya, ini sosial, sikap sosial, isinya adalah 1, 2, 3, 4. Untuk 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Kita isikan dengan angka 3 saja, misal baik. Kita kopikan ke siswa yang lainnya, kemudian jangan lupa simpan. Berikutnya di spiritual juga isinya 1, 2, 3, 4. Kita isikan dengan angka 3, yaitu spiritualnya dengan nilai yang baik. Kemudian kita simpan, dan yang terakhir di sini adalah nilai PTS dan PAS. PTS kita bisa isikan dengan angka 90, 80, dan PAS adalah 90. Misal kita samakan saja nilainya biar cepat sebagai contoh. Nah, kemudian selanjutnya setelah mengisi daripada nilai rencana tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan impor dari nilai tadi. Impor pengetahuan. Di sini klik impor, ada 5 sesuai dengan format nilai yang di-download, yang sudah diisi dengan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai yang dicapai oleh setiap siswa. Klik pengetahuan di sini. Yang pertama, impor nilai pengetahuan, file nilai pengetahuan. Klik filenya, dicari filenya. Pengetahuan, ini ya, pengetahuan bahasa Inggris 9D, ini terlihat. Kemudian kita ulang, ini kita pengetahuan, kemudian upload. Ini nilainya sudah tampil. Ya, sampai terakhir cek nilainya apakah sudah pas. Kalau sudah pas, kita simpan data nilai. Ya, proses penyimpanan nilai pengetahuan dari impor nilai siswa ini sedang berlangsung sampai muncul dialog seperti ini. Kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimpor nilai keterampilan. Langkahnya sama kayak tadi, cari nilai yang keterampilan, ini ke bagian atas, kemudian upload. Ya, pastikan nilainya sudah sesuai sampai siswa yang terakhir. Kemudian kita simpan. Proses penyimpanan nilai keterampilan dari impor nilai siswa sedang berlangsung. Klik OK. Kemudian klik berikutnya adalah impor sikap spiritual. Kalau sudah sesuai, klik simpan data nilai.
Ya, proses penyimpanan nilai sikap spiritual sudah berlangsung. Klik OK. Kemudian sikap sosial, cari yang file sosial, kemudian simpan. Klik OK. Dan yang terakhir adalah mengimpor nilai PTS dan PAS. Cari filenya, upload data nilai. Klik simpan data nilai. Oke. Selanjutnya adalah klik proses deskripsi siswa. Pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajaran. Jadi setelah mengimpor nilai siswa, berikutnya adalah mengisi proses deskripsi siswa. Nah, ini sudah tampil proses deskripsi siswa. Kemudian kita cek ke bagian sampai ke bagian terakhir. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita tinggal mengirimkan file hasil pengisian tadi di bagian kirim nilai. Ini langkah terakhirnya adalah di bagian kirim nilai. Di sini 9D, kemudian pilih mata pelajaran. Jadi langkah terakhir, pilihan yang terakhir itu ada di bagian kirim nilai akhir. Jadi di kirim nilai akhir itu pastikan semuanya sudah terisi. Kemudian di bagian bawahnya ada kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir, tombol kirim nilai akhir, klik. Nanti ini akan tersimpan ke dalam server. Jadi sampai di sini ini Bapak Ibu guru sudah berhasil mengisi Erapod online khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti untuk mengecek apakah ada yang terlewat atau ada yang belum terisi, kita bisa mengecek pada bagian dashboard. Klik bagian dashboard, maka di sini akan terlihat, akan ditampilkan hasil dari proses pengisian tadi. Nah, di sini kalau tadi pada awal waktu membuka dashboard pada mata pelajaran bahasa Inggris itu isinya masih berupa berwarna merah semua dan nilainya masih 0 semua, maka setelah kita isi ini nilainya sudah ada nilainya, kemudian berwarna hijau, ini artinya sudah diisi. Jadi yang hijau ini sudah diisi. Kemudian nah di sini ada nilai ya, input nilai PTS sudah diinput, PAS juga sudah diinput, kemudian ini proses deskripsi juga sudah diproses, kemudian kirim nilai ini belum dikirim. Bapak Ibu nanti bisa cek kembali pada kirim nilai ini ya, cek di kirim nilai, nanti di bagian bawah ini pastikan bahwa tombol kirim nilai sudah diklik dan terkirim dengan sempurna yang tombol ini. Kalau sudah terkirim dengan sempurna, maka di sini dashboard itu akan tidak ada masalah. Artinya berwarna hijau semua dan prosesnya sudah dikirim. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
nanti kita lanjutkan pada materi lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.